Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'il wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Tahana Tamagat, NPM 2051030165 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas C. Baik, saya akan mempresentasikan tentang multi akad dalam tataran fikih yang diambil dari jurnal Haji Harun 2018. Multi akad dalam tataran fikih. Pengertian multi akad dan fikih. Multi dalam bahasa berarti banyak atau lebih dari satu dan berlipat ganda. Multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu, atau dengan kata lain, suatu akad yang menghimpun beberapa akad dalam satu akad. Fikih secara bahasa berarti al-fahmu, paham. Sedangkan secara istilah, fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syarah amaliyah yang digali atau diperoleh dari dalil-dalil tafsili. Fikih dalam bahasa ini adalah hukum Islam yang bersifat ijtihadi, yang mengatur perbuatan manusia yang berhubungan dengan kehartaan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, muamalah. Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian. Dalam hukum Indonesia, kata akad berasal dari kata al-aqd, yang berarti ikatan, mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya, hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Pengertian akad secara terminologi fikih hukum Islam adalah perikatan antara ijab dengan kabul secara yang dibenarkan syarah, yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melakukan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih yang dilakukan secara bersamaan, sehingga akibat hukum dari masing-masing akad menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Terjadinya multi akad dalam transaksi bisa terjadi secara alamiah, tabi'i, ataupun karena adanya modifikasi terhadap akad tahdili. Transaksi multi akad yang dialami terjadi antara akad pokok, al-aqd al-asli, dan akad yang mengikuti al-aqd al-tabi'i, seperti akad qard yang kemudian diikuti oleh akad khan dalam transaksi pinjam-meminjam di bank atau pegadaian, atau akad qard yang diikuti dengan akad hawalah yang terjadi dalam transaksi menggunakan kartu kredit, atau akad qard yang diikuti oleh wakalah bil hujjah seperti yang terjadi dalam transaksi GoFood. Macam-macam multi akad dan hukumnya. Menurut Al-Imrani yang dikutip oleh Hasanuddin, ada 5 macam multi akad, yaitu: yang pertama, al-uqud al-mutaqabilah. Yang kedua, al-uqud al-mutajami'ah. Yang ketiga, al-uqud al-mutanaqida wal al-mutada wal al-mutanafiyah. Yang keempat, al-uqud al-mukhtalifah. Yang kelima, al-uqud al-mutajanisah. Yang kesatu, al-uqud al-mutajami'ah. Al-uqud al-mutajami'ah adalah multi akad, gabungan beberapa akad yang terhimpun dalam satu akad. Multi akad al-mutajami'ah ini dapat terjadi gabungan dua akad atau lebih yang memiliki akibat hukum yang berbeda, atau sama yang terhimpun dalam satu akad. Baiklah, adapun hadis tentang al-uqud al-mutajami'ah, yaitu tentang hadis larangan melakukan dua akad dalam satu akad.
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Abdullah bin Mas'ud bahwa ia berkata, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an safqataini fi safqatin wahidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua akad di dalam satu akad. Dan adapun hadis yang lain yaitu hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmizi, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, La yahillu salafun wa bai'u wala sahtani fi bai'i wala riba'u malam tafman wala bai'u malaysa indak. Tidak halal akad salaf bersama akad ba'i dan juga dua syarat dalam satu akad ba'i, dan keuntungan yang tidak kamu jamin, dan menjual apa yang tidak kamu miliki. Adapun contohnya, jual beli di mana seseorang penjual menjual handphonenya seharga 1.500.000 dengan jangka waktu pembayaran 3 bulan mendatang. Setelah jatuh tempo waktu 3 bulan, penjual membeli kembali HP tersebut dengan harga 1.250.000 secara kontan, dan pembeli mendapatkan uang kontan tersebut. Padahal pembeli sudah membayar 1.500.000 untuk waktu 3 bulan mendatang. Jual beli ini sebagai hilah, rekayasa. Hukum transaksi riba tetapi dikemas dengan transaksi jual beli. Jual beli ini tidak bermotif untuk memperoleh barang, bukan karena faktor harga yang dibayar secara angsuran, melainkan bermotifkan pinjaman berbentuk riba. Yang kedua, al-uqud al-mutanaqidah wal al-mutada wa al-mutanafiyah. Al-uqud al-mutanafida wa al-mutadada al-mutanafiyah, yaitu multi akad di mana akad yang bergabung saling berlawan dan saling mematahkan. Contohnya, menggabungkan akad jual beli dengan pinjaman, akad kah dengan ijarah. Kedua contoh multi akad ini terlarang berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang melarang akad jual beli dengan pinjaman salaf. 3. Al-uqud mukhtalifah. Al-uqud mukhtalifah yaitu multi akad di mana akad-akad yang membangun mempunyai perbedaan akibat hukum. Namun akad-akad yang mempunyai akibat hukum berbeda saling mendukung pada akad pertama, sehingga menjadi kesatuan akad. Al-uqud mukhtalifah ini tidak seperti pada multi akad al-mutanaqidah, yang diantara akad-akad yang membangun tidak bisa disatukan, bahkan saling mematahkan antara akad satu dengan akad lainnya. Oleh karena ini dilarang oleh hadis Rasulullah SAW untuk disatukan, seperti akad jual beli dengan akad qard sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW melarang melakukan akad jual beli dengan pinjaman. Keempat, al-uqud al-mutajanisah. Al-uqud al-mutajanisah yaitu multi akad di mana akad-akad yang membangunkan merupakan akad yang sejenisnya atau serumpun dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad, seperti akad jual beli, atau dari beberapa jenis lain yang serumpun, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula berbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama, seperti jual beli dengan jual beli, atau berbeda seperti jual beli dengan sewa menyewa. Multi akad al-mutajanisah, jual beli dengan jual beli yang berbentuk jual beli, tidak diperbolehkan karena praktek ini akan berakibat mengarah pada riba. Contohnya, jual beli al-inah yaitu praktek jual beli di mana seseorang menjual handphonenya seharga 1.500.000 dengan jangka waktu pembayaran 3 bulan mendatang. Setelah jatuh tempo, penjual membeli kembali HP tersebut dengan 1.250.000 secara kontan
dan pembeli mendapatkan uang kontan tersebut. Padahal pembeli sudah membayar 1.500.000 untuk waktu 3 bulan mendatang. Baik, kesimpulannya adalah yang ke-1, multi akad dalam bisnis modern sekarang ini hukumnya boleh. Berdasarkan kaidah hukum bahwa asal segala bentuk muamalah adalah boleh selama belum ada dalil yang merupakan hukum asal tersebut. Yang kedua, pengecualian dari hukum multi akad secara umum. Terdapat model multi akad yang secara khusus dilarang oleh hadis Rasulullah SAW yang melarang dua jual beli dalam satu jual beli, dua akad dalam satu akad, dan gabungan akad jual beli dengan pinjaman. Baik, itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.